Di kelompok 5 akan melaksanakan PBL di Puskesmas Lubuk Begalung dengan temanya berjudul Sistem Pengendalian Manajemen dan Pengukuran Kinerja. Perkenalkan, nama saya Tri Bintang Dinata dan sebelah kanan saya Pevita Regi Aulia, Stefi Rahayu Reviani, saya Siti Merianti, dan sebelah kiri saya Kita Susantri, dan saya Yolanda Adrian. Kami sekarang berada di kampus Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Nah, ini masjid yang ada di kampus Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang bernama Masjid Rahmatul Lil Alamin. Nah, selanjutnya adalah ini UPI Exhibition Hall atau biasa disebut UE. Di sini digunakan untuk acara-acara kampus. Nah, ini dinamakan UPI Convention Center atau disebut dengan UPCC. Ini rektorat kampus yang terletak pada pertengahan kampus di antara gedung D dan gedung F. Nah, ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat dua jurusan, yaitu Manajemen dan Akuntansi yang terletak pada gedung D. Yang ini adalah Andalusia. Di sini kita bisa belajar mencari buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi kuliah. Ada juga novel dan lain-lainnya. Di ruangan ini terdapat AC, komputer, dan fasilitas lainnya. Kita tidak hanya untuk belajar tetapi juga bisa bermain. Nah, ini adalah student center atau disebut dengan SC. Ini adalah perkumpulan mahasiswa. Yang satu ini adalah pusat laboratorium atau labor komputer. Sistem pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja. Ibu bagaimana mengintegrasikan sistem pengendalian manajemen dengan sistem pengukuran kinerja untuk pengambilan keputusan manajemen dan pengukuran kinerja? Jadi sistem pengendalian manajemen itu tertuang dalam Permenkes 44 tahun 2015 tentang manajemen puskesmas ya. Bahwasanya kita untuk mengevaluasi kegiatan di puskesmas itu kan ada P1 perencanaan. Jadi P1 perencanaan dalam RUKMPK rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, setelah itu kan ada beberapa program sosial dan program pengembangan. Nah, setelah itu dimonitornya lewat pelaksanaan ada rapat tentang perencanaan yang dijalankan atau tidak sama seluruh puskesmas. Nah, setelah itu setelah ada kegiatan rapat atau protokol yang diminati, baru kita ada P3 menilai hasil kinerjanya dan pelaksanaan dan hasil capaian tersebut. Nah, untuk pengukurannya kita lewat ada kebetulan pemerintah Kota Padang ada aplikasi untuk kinerja kita pakai e-kinerja tersebut masing-masing staf ada beberapa kinerjanya yang itu kita ukur. Kalau seandainya dia memang tidak pakai itu atasan bisa memberikan feedback, bisa feedbacknya jempol atas atau kalau yang bagus jempol atas, kalau kurang bagus atau tidak dan itu berpengaruh terhadap bisa supaya kinerja kawan-kawan ini lewat indikator LKH-nya. Jadi kawan-kawan ini ada setiap bulannya memberikan itu memberikan kegiatan apa sih dalam hari per hari itu mereka kerjaannya apa, mulai dari dokter yang ada di puskesmas sampai CS sampai ada oh belum ada lagi ini masih sama kawan-kawan, dia bisa ke awal bulan. Kedua, bagaimana meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pegawai dalam proses pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja di puskesmas? Partisipasi
partisipasi pegawai ya untuk keterlibatan kita kan juga sebenarnya ada untuk kerjasama dengan lintas sektor. Jadi kita sekali di bulan itu ada memang kita jadwalkan dengan lintas sektor itu yang rutin itu. Nah selain itu kita juga memperkuat dengan lintas sektor tuh kalau ada misalnya rapat dengan lintas sektor, diundang sama lintas sektor, apapun acara yang lintas sektor buat itu kita datang. Dan alhasil pas kita adakan acara di puskesmas, lintas sektor kita, lurah-lurah kita datang gitu. Mereka kita kalau dibilang sama lintas dengan lintas sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Merianti. Saya berasal dari kelompok 5. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang sejarah. Puskesmas Lubuk Begalung adalah unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kota yang bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian, Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan startup pertama. Puskesmas Lubuk Begalung merupakan salah satu dari 2 puskesmas yang terletak di Kecamatan Lubuk. Diawali dengan berdirinya Balai Pengobatan atau BKIA pada tahun 1959. Keberadaan BP atau BKIA cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan saat itu. Sejak konsep Puskesmas diperkenalkan pada tahun 1968, sekitar tahun 1970 BPKIA Lubuk Begalung dikembangkan menjadi Puskesmas. Rehabilitasi dilakukan pada tahun 2000 dan dilakukan rehabilitasi kembali pada tahun 2017. Hingga saat ini gudang Puskesmas Lubuk Begalung berada dalam keadaan sangat baik. Di Puskesmas terdapat 64 karyawan dan 4 orang laki-laki. Baiklah, visi dan misi. 1. Visi Puskesmas Lubuk Begalung. Pertama, terwujudnya Puskesmas Lubuk Begalung yang terakreditasi dalam pelayanan. 2. Misi Puskesmas Lubuk Begalung. 1. Meningkatkan mutu serta pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Yang ketiga, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai standar pelayanan. Di visi misi ini kita telah melihat bagaimana Puskesmas Lubuk Begalung berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan kinerjanya. Amin. Teknik pengumpulan data. 1. Studi lapangan merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian dengan melakukan berbagai kegiatan observasi dan wawancara. 2. Wawancara merupakan pertemuan antara 2 otak untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dikontribusikan dalam suatu topik tertentu. 3. Observasi langsung merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu konsep yang sangat penting dalam menghasilkan informasi yang berguna bagi mengambil keputusan dan sebagai alat pertanggungjawaban. Adapun pengertian dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses yang dirancang untuk mengevaluasi kinerja organisasi melalui pengukuran dan analisis data. Tujuan dari pengukuran kerja adalah untuk mengetahui seberapa jauh organisasi telah mencapai tujuan strategisnya dan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui informasi yang lebih kuat. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. 1. Keahlian karyawan atau pegawai. 2. Detektor. 3. Selektor. 4. Efektor. 5. Komunikator. Saya akan menyebutkan unsur-unsur sistem pengukuran kinerja. Yang pertama ada kuantitas pekerjaan atau quantity of work. Yang kedua kualitas pekerjaan yaitu quality of work. Yang ketiga kemandirian atau dependability. Dan yang terakhir ada inisiatif atau initiative. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pegawai dalam proses pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja di Puskesmas.
meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pegawai dalam proses pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja di puskesmas sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Berikut ada beberapa strategi yang ditetapkan, yaitu yang pertama komunikasi yang terbuka dan transparan, yaitu membangun komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan pegawai. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan rapat rutin, berbagai informasi tentang kinerja organisasi, dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan masukan. Yang kedua yaitu melibatkan pegawai dalam pembuatan tujuan dan target, yaitu melibatkan pegawai dalam proses pembuatan tujuan dan target organisasi. Hal ini dilakukan dengan mengadakan workshop yang bersama pegawai, memastikan bahwa tujuan dan target yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai, memberikan pelatihan kepada pegawai tentang cara mengukur kinerja mereka. Yang ketiga yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pegawai tentang kinerja mereka secara berkala. Umpan balik harus spesifik, injektif, dan dapat ditindaklanjuti. Yang keempat itu memberdayakan pegawai. Memberdayakan pegawai dengan memberikan mereka otonomi dan tanggung jawab untuk memberikan pekerjaan mereka, membuat lingkungan kerja yang mendukung dan menyenangkan, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang kelima yaitu mengukur keterlibatan pegawai. Mengukur tingkat keterlibatan pegawai secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan survei atau mengadakan diskusi kelompok, menggunakan hasil pengukuran untuk meningkatkan program partisipasi dan keterlibatan pegawai. Apa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen di sektor publik? Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen di sektor publik merupakan hal yang krusial untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat. Berikut beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu membuat perencanaan strategis dengan membangun visi, misi, dan tujuan organisasi yang jelas dan terukur, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal secara berkala, menyusun rencana strategis yang komprehensif dan realistis. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas penganggaran, yaitu dengan menyusun anggaran berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, menggunakan pendekatan penganggaran yang berbasis kinerja, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggunaan. Selanjutnya yaitu memperkuat sistem akuntansi dan pelaporan, dengan menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi publik, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas dan sejalan dengan strategi organisasi. Yaitu selanjutnya membangun budaya pengendalian internal yang kuat, menetapkan sistem pengendalian informasi yang komprehensif dan terintegrasi. Selanjutnya yaitu meningkatkan kompetensi SDM atau sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan mengembangkan kepada aparatur sipil negara atau ASN tentang pengendalian manajemen, meningkatkan kualitas rekrutmen dan seleksi ASN dan mendorong rotasi dan promosi jabatan yang berdasarkan pada kinerja. Selanjutnya yaitu memperkuatkan komitmen kepemimpinan, meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan atau memanfaatkan teknologi informasi, melakukan evaluasi berkala, serta membangun budaya akuntabilitas. Bagaimana sistem pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja di puskesmas dapat diterapkan secara efektif? Sistem pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja yang efektif di puskesmas adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut beberapa poin penting untuk penerapan yang efektif. Yang pertama, penetapan tujuan yang jelas dan terukur. Puskesmas harus menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan sejalan dengan visi dan misi organisasi.
Yang kedua, pemilihan indikator kinerja yang tepat. Indikator kinerja harus dipilih berdasarkan tujuan yang jelas, ditetapkan dan relevan dengan operasional puskesmas. Yang ketiga, penerapan sistem pengumpulan data yang efisien. Puskesmas perlu membangun sistem pengumpulan data yang efisien dan terintegrasi. Yang keempat, analisis data dan pelaporan yang akurat. Data yang dikumpulkan perlu dianalisis secara berkala untuk melihat tren dan pola kinerja. Yang kelima, tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan analisis data, puskesmas perlu melakukan tindak lanjut dan perbaikan yang diperlukan. Tindak lanjut dapat berupa perubahan program, pelatihan staf, atau penyediaan sumber daya tambahan. Yang terakhir, keterlibatan dan komitmen seluruh pihak. Penerapan sistem pengendalian manajemen dan pengukuran kinerja harus melibatkan seluruh pihak di puskesmas, mulai dari OIMO-INAN hingga staf. Lalu, bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi implementasi dan efektivitas sistem tersebut di puskesmas? Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, kepemimpinan. Dukungan dan komitmen pemimpin puskesmas sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem. Yang kedua, manajemen. Sistem yang efektif membutuhkan manajemen yang baik. Hal ini termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Yang ketiga, sumber daya manusia. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai sangat penting. Staf harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menggunakan sistem dengan baik. Yang selanjutnya, teknologi. Teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Lalu, budaya organisasi. Budaya organisasi yang positif dan sportif dapat membantu mendorong adopsi dan penggunaan sistem yang baru. Yang terakhir, komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan semua pihak yang berkepentingan memahami tujuan, manfaat, dan cara kerja sistem. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi dan efektivitas sistem tersebut di puskesmas ada 5. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Yang kedua, sumber daya keuangan. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dan yang keempat, dukungan masyarakat. Dan yang terakhir, ada perkembangan teknologi. Sekian video dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.